Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengecam penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Deddy membuat sayembara bagi warga yang menemukan pelaku akan diberi imbalan 250 juta rupiah. Kasus penyekapan dan penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat memicu kemarahan publik. Bagaimana tidak? Selama 3 tahun, korban diduga mengalami kekerasan berulang hingga kondisinya sulit dikenali. Pelakunya, Taufik Hidayat, hingga kini masih buron. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat media sosialnya membuat sayembara bagi warga yang menemukan pelaku akan diberi imbalan 250 juta rupiah. Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menyatakan tersangka Taufik Hidayat resmi masuk daftar pencarian orang. Rudi juga bilang dampak kekerasan yang dialami korban sangat berat hingga sejumlah organ tubuh tidak berfungsi lagi. Kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang. Kami melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pihak rumah sakit menjelaskan kondisi korban kini mulai membaik. Penanganan melibatkan sejumlah dokter dan pemulihan psikis juga jadi prioritas. Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Selasa siang, tim Inafis Polda Jawa Barat menggelar olah TKP tertutup di kamar indekos di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Kamar sempit itu diduga jadi saksi bisu penderitaan korban dalam 2 bulan terakhir sebelum kasus terungkap ke publik. Seluruh pihak berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Tim Liputan, Kompas TV. Selain menyisakan luka fisik dan trauma mendalam bagi korban, kasus ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana dugaan penyekapan dan penyiksaan bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Adri. Selamat malam, Mas Ibrahim. Ya. Terima kasih diundang. Baik, Prof, ini bagaimana seseorang mampu melakukan penganiayaan, menyekap korbannya, kekasihnya, menganiaya selama bertahun-tahun. Ini bahkan tanpa terdeteksi. Kondisi seperti apa yang bisa memicu pelaku seperti ini, Prof? Ya, saya menduga pasti ada karakter tertentu yang menyebabkan lalu pelakunya dapat melakukan seperti itu. Jadi karakter ya, dia bukan hanya sekedar motif atau tujuan atau persepsi, tidak, tapi karakter sesuatu yang template ya dan ajak sejak kecil ada. Nah, karakter itu pula yang kemudian ketika karakternya kita sebut sebagai buruk, maka lalu kita mencurigai jangan-jangan ini karakter ini memang karakter yang kita sebut sebagai sosiopatik atau psikopatik gitu ya, atau karakter yang lain yang kemudian lalu melahirkan perilaku menyimpang. Ya, tentu lalu dalam rangka memastikannya kita mesti tahu dulu atau kita bisa mewawancarainya setelah yang bersangkutan tertangkap. Namun yang jelas bahwa kayaknya ada karakter yang memang khusus dan ekstrim dari yang bersangkutan sehingga mampu melahirkan satu total kontrol ya kepada orang lain, dan di pihak lain juga ada situasi semacam total devotion, penyerahan total dari korban kepada sang pelaku. Makanya misalnya saya menduga bahwa tidak ada satu perlawanan yang cukup keras dari sang korban terkait dengan upaya untuk keluar dari kamar misalnya. Itu pertama-tama dikarenakan karena sang korban kelihatannya sudah memuja sang pelaku sedemikian rupa sehingga walaupun dipukuli dan macam-macam malah tidak menunjukkan satu sikap bahwa dia sebetulnya dikerjai. Malah bukan karena ada tekanan atau bukan karena tekanan, cenderung ke tekanan atau intimidasi dari pelaku, Prof.
jika hal itu terjadi? Ya tentu ada dua skenario ya, bahwa total devotion dari korban itu akibat dari tekanan, akibat dari opresi. Tapi ada juga kemungkinan karena sang korban itu memang sudah betul-betul menyerahkan dirinya pada pelaku, karena tadi awalnya begitu mencintai, terpukau dengan janji-janji, bahkan kemudian sampai seterusnya itu tetap memandang atau melihat pria tersebut, si pelaku tersebut sebagai pujaan hati. Jadi ada kemungkinan itu terjadi. Tentu saja mana yang benar kita nggak tahu ya. Nah, maka kemudian ketika sang pelaku ini lalu melakukan kekerasan pun bukan dianggap sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip jahat, tapi dianggap sebagai bagian dari tanda kesetiaan dirinya kepada sang pelaku. Makanya kemudian lalu bisa bertahan sampai 3 tahun begitu. Baik, Prof, ini ya itu tadi sampai 3 tahun tanpa terdeteksi, padahal tinggal di sebuah indekos yang tentu ini ada tetangga, ada penjaga kos. Harusnya ketahuan dong, Prof ya? Ya tadi dikatakan bahwa yang bersangkutan berpindah-pindah. Saya menduga kenapa berpindah itu pada saat misalnya ada tetangga atau orang lewat yang lalu mulai mempertanyakan, mana istrinya Pak, mana istrinya Mas, misalnya begitu. Atau mungkin saja pernah melihat istrinya dalam kondisi luka, maka itulah saatnya di mana sang pelaku harus pindah. Jadi memang yang pelaku ini memang cerdas ini ya, baik cerdas dalam rangka memanipulasi si korban, tapi juga cerdas dalam rangka membina hubungan dengan tetangga sehingga kemudian tetangga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Demikian. Dengan hal-hal seperti itu yang diupayakan, yang dipersiapkan oleh pelaku, ya, memang akan sulit terdeteksi oleh lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya. Ya kalau kita lihat gambar ini aja kan terlihat bahwa sebetulnya tidak berada di pemukiman yang padat ya, di depan kosong, lalu mungkin hanya ada 1-2 di kiri kanan, lalu di atas mungkin juga di antara mereka itu adalah pekerja-pekerja yang sibuk ya, alhasil kemudian tidak ada orang yang bisa diharapkan dari sisi pertolongan. Tapi lebih daripada itu kelihatannya memang si korban memang sudah korban yang submisif ya, sudah menerima apa adanya, sudah pasrah terhadap apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, maka ketika kemudian kondisinya sudah amat parah, barulah kemudian si pelaku sendiri yang berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit. Jadi bukan karena sang korban minta atau mengerang atau apa gitu ya sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi lebih kepada inisiatif sang pelaku sendiri. Begitu. Prof, tadi Anda menyinggung soal bagaimana perilaku di lingkungan sosial terdekat yang ada yang sibuk. Nah, kalau misalkan di lingkungan sendirinya yang berdekatan tahu, tapi kadang ada kita beririsan dengan yang namanya ranah privasi. Konsekuensi hukum apa yang bisa timbul dari hal itu, Prof? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai undang-undang perkawinan, maka undang-undang perkawinan kita tidak melarang kalau kemudian ada orang lain masuk saat terjadi tindak pidana antar suami dan istri. Jadi misalnya sebagai contoh ketika terjadi, ini kita ambil contoh lain ya, hubungan seksual yang dipaksakan antara suami dan istri, maka orang luar bisa masuk. Dengan kata lain, kekerasan domestik bukan sesuatu yang murni sepenuhnya merupakan hubungan antara suami istri, tapi orang lain bisa masuk. Nah, masalahnya orang lain nggak sadar sih sebetulnya, nggak sadar, nggak ngeh bahasa sehari-harinya atas apa yang terjadi. Baik, Prof, tahan dulu. Ini kami baru mendapatkan informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Bandung, Jawa Barat telah ditangkap polisi. Pernyataannya disampaikan oleh Deddy Mulyadi melalui unggahan di akun media sosialnya. Menurut Deddy Mulyadi, Taufik ditangkap di wilayah Majalengka. Namun kronologi penangkapan baru akan disampaikan dalam konferensi pers Polda Jawa Barat. Sebelumnya memang Polda Jawa Barat juga sudah membentuk tim khusus untuk memburu Taufik. Kita simak bersama. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Ya, tentu ini kita juga masih menunggu konfirmasi dari polisi terkait ditangkapnya terduga pelaku. Namun melihat dari keseriusan yang ditunjukkan oleh polisi membentuk tim khusus untuk memburu pelaku ini betul-betul menjadi sebuah atensi kasus yang menggemparkan ya, Prof? Betul, saya menduga bahwa polisi melakukan 3 hal sekaligus. Pertama, melihat jejak digital. Kedua, mungkin melihat pada
pada apa yang orang lain terakhir saksikan tentang dirinya. Dan yang ketiga juga tadi melihat dari pertinggal yang terdapat di TKP tentang mungkin misalnya di situ ada alamat dari saudara atau yang lain yang lalu kemudian bisa menjadi semacam clue bagi kepolisian untuk melakukan pelacakan begitu. Oke. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini, Prof.